Yo guys, balik lagi di Ugi Kelvin Official bersama saya tentunya Oki. Nah, kita lanjut dalam kasusnya Vina guys. Sebelumnya bantu lagi. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya guys ya. Kita harus tetap semangat pantengin kasusnya Vina ini guys, karena ini ada hari ini ini ya sidang PK-nya si Sudirman ya. Aduh, aku ngenes banget ya. Nah, tapi ini aku mau bahas tentang apa ya? Yuk kita lihat dalam kasusnya Vina ini guys. Yuk lihat beritanya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa inspirasi datangnya penangkapan, rekayasa kronologi yang dituliskan sampai mereka kemudian bisa masuk ke dalam penjara selama 8 tahun ini tuh adalah dari kesurupannya Mbak Linda, itu benar atau salah menurut Mbak Linda? Salah banget. Sabar ya Dek, Salah. katanya. Udah ketangkep semua kok pelakunya. Di rekaman itu kan jelas kakaknya Vina bilang begitu. Berarti kan Bagus nih timelinenya. Jadi sebenarnya kan 3 hari setelah kejadian sudah ada proses penangkapan kan. Iya, Kita iya, belakangan ya. Iya. Mbak Linda itu baru kesurupan 7 seminggu kemudian. hari. Yang paling bikin aku sedih sampai kena mental itu waktu foto anak aku dipublish, terus mukanya nggak ditutup, sampai ada yang bawa anak komentar kayak, anak kamu nanti kalau saya bunuh gimana? Sampai saya terbawa sebegini dalamnya, niatan cuma kan ngebantu. Gak ada etikat baik, gak ada permintaan maaf atau gimana. Kontakan lewat WhatsApp atau apa gitu. Punya nomor kontak ya tapi Marliana. Bahkan pada saat pembuatan film bilangnya saya di luar kota, nyatanya saya ada di Cirebon. Alunya aja nyumpet. Ini orang ngomongnya beda-beda ya guys ya. Waktu itu dia bilangnya sembunyi karena takut ya, karena ada ucil-ucil itu, karena dia rumahnya deket dan kena yang namanya ucil. Jadi dia sembunyi. Sekarang dia ini kok dia asal apa ya, kayak berusaha apa guys, tidak mengakui bahwasanya ini kan kasus gara-gara kerasupan itu ya, dan semua orang itu sudah menyudutkan dia gara-gara kerasupannya si Linda. Inilah baru direkam sama kakaknya Vina, dari kakaknya Vina masuk ke Rudiana. Nah, Rudiana pada saat itu, Rudianong itu kan pada saat itu lagi emosi karena anaknya meninggal kan. Terus karena meninggalnya itu kan tidak wajar ya, dalam tidak wajar adalah dia pada saat itu lagi memakai, terus mabok gitu kan, dan dia tuh tidak mau mengakui kesalahan anaknya si Eki itu dalam itu ya, kematian dalam ya karena pengaruh hal-hal yang negatif itu guys. Dan akhirnya dari rekaman itu dia mencarilah gitu. Nah dari situ gitu, menurut aku sih gitu ya, tapi dia tidak mengakui ya, Linda kalau lu tuh ini gitu kan, jangan berusaha untuk apa ya, tidak merasa bersalah gitu. Ini mah dia takut karena nangis, takut karena takut di penjara gitu ya guys ya, karena ini sudah menyudutkan dia ya gara-gara kasus ini kan. Ini kita lihat lagi. Ini korban tapi semakin disudutkan. Markona curhat, keluarga kami korban tapi makin disudutkan oleh netizen. Tuh Markona, dengarkan sendiri jawaban dari netizen kan. Disudutkan oleh netizen maksudnya kan. Ya karena Anda itu nggak mau jujur. Nah. Anda sebagai keluarga korban bilang kedatangan pelaku aslinya, tapi Anda nggak mau. Iya, awal-awal biar dia lihat pelaku aslinya ada loh, VT-nya ya, VT-nya ada, udah direkam ya, jangan berusaha si Markona, dasar kau. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Kalau ternyata bahwa proses, sekarang Rasman balik lagi nih ke kasusnya Vina. Kemarin kan dia ini ya sama si Nikita Mirzani, sekarang balik lagi nih si kotak kadal gini. kematian almarhumah Vina dan Eki bukan pembunuhan, tapi kecelakaan lalu lintas. Maka orang-orang yang telah membangun kebohongan di depan publik, lalu kemudian baru sekarang bersuara, termasuk Vina, termasuk Vidi dan Mega dan yang lain, harus diproses hukum. Loh kok nyalahin bentar tulisannya. Kalau ternyata Menurut Rasman, jika benar kasus Vina itu kecelakaan, maka Widya, Mega, dan yang lainnya harus diproses hukum. Kok Widya sama Mega kena ya? Padahal mereka kan sudah berusaha untuk mengungkapkan ya bahwasanya kasus kasus ini tuh kecelakaan, bukan pembunuhan gitu ya. Malahan yang menjadi pembunuhan itu adalah si Aep dan Linda gitu ya, Markona juga tuh. 3 orang itu ya. Nah, itu harusnya terlibat dan masuk ya, masuk bui ya. Markona, Lindang,
sama Aep jelas tuh. Kalau si Dede juga iya, cuma kan dia kan mengakui bahwa itu disuruh sama Rudiana karena takut gitu ya. Si Rudiana juga harusnya kena tuh sama Gugun, Aris Papua, Anwar, terus banyak banget tuh oknum-oknum. Kalau bisa tuh satu Polres Cirebon itu kena semua tuh dalam satu kantor itu tuh di penjara semua tuh harusnya ya, terlibat itu, dan harusnya diganti semua tuh dalam ini ya politik dalam kantornya itu tuh harusnya di kru-krunya tuh harusnya di ini ya kena hukum tuh harusnya ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jadi menurut gue tindakan dia menantang penonton yang di belakang itu menurut gue contoh orang yang tidak berpendidikan. Tindakan dia menantang iya benar. 1 minggu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa inspirasi datangnya penangkapan, rekayasa kronologi yang dituliskan sampai mereka kemudian bisa masuk ke dalam penjara selama 8 tahun ini tuh adalah dari kesurupannya Mbak Linda, itu benar atau salah menurut Mbak Linda? Salah banget. Salah banget. Bisa di cross check lagi ke pihak polisian ya mungkin. Ya kan ada katanya kan Mbak Marliana kan ngasih bukti itu ke pihak kepolisian. Silakan ditanya lagi ke penyidiknya. Waktu pas ngasihin itu kapan? Nyatanya memang nggak 3 hari dan posisinya mereka tuh sudah di dalam. Mereka sudah di dalam. Baru 7 harinya saya kerasupan. Cuma saya pengen ngejelasin ini tuh bingung. Nanti disangkanya nyari panggung. Karena bersalah jadi terlalu banyak klarifikasi. Akhirnya selama 8 tahun cuma saya kan yang paling banyak diam di antara saksi-saksi yang lain yang gak muncul-muncul ke TV. Podcast juga cuma 1-2. Kayak mbaknya aja kan pengen ketemu, saya harus izin sama pengacara. Betul. Karena saya izin pengacara, saya datang ke rumah gitu ya, karena saya mau clearin itu. Karena sampai detik ini nih, semua konten bisa dilihat tuh, semua konten yang terkait pasti akan ada pertanyaan bahwa ini gara-gara terinspirasi dari Mbak Linda. Itu makanya saya bilang saya harus konfirmasi sebenarnya timelinenya itu gimana sih dari kejadian, kemudian ada penangkapan, terus baru ternyata 7 hari kemudian 7 hari ada udah penangkapan dulu, baru kesurupan. aku kesurupan. Berarti apakah Mbak Linda tahu kapan sih Mbak Marliana menyerahkan itu kepada itu Rudiana dan polisi-polisi yang lain? Audio itu Kurang tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Sampai detik ini aja ya, aku belum pernah ketemu sama Pak Rudiana ataupun sama keluarga Vina. Termasuk Marliana? Nggak pernah sampai detik ini. Kejadian setelah heboh satu Indonesia ini nggak pernah. Sampai saya terbawa sebegini dalamnya. Niatan cuma kan ngebantu. Nggak ada etikat baik. Nggak ada permintaan maaf atau gimana, nggak ada. Kontakan lewat WhatsApp atau apa gitu? Punya nomor kontaknya dari Marliana? Bahkan pada saat pembuatan film bilangnya saya di luar kota, nyatanya saya ada di Cirebon, saya nggak kemana. Siapa yang bilang Mbak Linda ada di luar kota? Mbak Marliana. Mbak Marliana bilang ke produser film, tim production house-nya. Takutnya nggak setujui, makanya gini. Takutnya orang nih. Saya nggak ngerti, makanya saya pengen bersuara, saya takut, pengen meluruskan nama baik juga saya takut, padahal itu kewajiban saya kan untuk ngebarisin nama baik saya, tapi saya takut. Takut sama siapa? Ya takut salah ngomong gitu, nanti disalah-salahin, dibully lagi, disangkanya keluar salah, nggak keluar dicari-cari, bilangnya sekarang menghilang karena takut nih kasusnya udah pengen terbuka dengan jelas. Saya nggak menghilang. Pikir saya buat apa saya banyak klarifikasi kesana kesini. Saya percayain sama Allah aja. Buktinya kemarin HP Vina Eki katanya diekstraksi, ada nggak nomor saya? Sampai detik ini aja ada nggak foto saya sama Vina sama Eki atau sama terpidana yang sudah di dalam atau sama yang apalah yang kalian sebut, nggak ada. Nyatanya memang saya nggak kenal, saya nggak tahu. Jadi satu orang pun dari itu Rudiana, Mbak bisa aja dihapus, almarhumah Vina, almarhum Eki, 7 terpidana sekarang tuh semua ada nggak yang dekat dan jadi masuk, kalau bahasa anak sekarang tuh circle-nya Mbak Linda? Gak ada. Cuma Ucil aja satu, itu tetangga di rumah di sini, tapi nggak deket, nggak satu circle ketemu gitu, nggak. Itu terakhir ketemu tuh ya SD, karena dia kakak kelas SD aku. Setelah itu udah nggak pernah ketemu lagi. Dan saya mau konfirmasi, nama Ucil nggak pernah Mbak Linda sebutkan dalam kesurupan itu? Nggak ada. Bisa didengar lagi video yang
Viral itu kan masih ada kan sampai detik ini, silahkan maksudnya didengarin lagi baik-baik, dicerna lagi, nggak ada nyebut nama siapapun di situ. Waduh, menurut kalian gimana nih tentang penjelasan Sisi Lindep? Kalian percaya nggak? Saya tidak percaya, karena dia sudah tersudutkan karena takut dipenjerong ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.